Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya ingin menjelaskan tentang branding, sales, dan marketing. Tiga pondasi pola pikir dalam sebuah bisnis online maupun bisnis offline tentunya. Dalam bisnis setidaknya ada tiga aktivitas atau pondasi untuk mengembangkan bisnis itu sendiri, yaitu dengan tiga metode, yaitu branding, marketing, dan sales. Kuncinya sederhana, kuasai ketiganya dan bisnismu akan melesat dengan cepat. Kenapa kok bisa seperti itu? Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah branding. Branding, pola pikirnya adalah bagaimana caranya perusahaan atau merek yang dibawa menjadi pilihan di antara merek yang ada. Contoh, kita berbicara tentang marketplace. Kita di Indonesia tahu banyak sekali marketplace di Indonesia. Salah satunya Tokopedia, Bukalapak, Blibli.com, Lazada, dan lain sebagainya. Branding yang bertugas menjadi untuk memperkuat branding Tokopedia memiliki fokus bagaimana caranya Tokopedia bisa menjadi merek atau perusahaan atau marketplace yang dipilih oleh customer di antara banyak sekali marketplace di Indonesia. Metodenya sangat mudah, yaitu untuk membuat Tokopedia diingat, menjadikan merek yang dibawa mudah diingat oleh market yang dituju. Lalu bagaimana caranya untuk membuat customer mengingat merek atau perusahaan kita? Yaitu dengan cara fokus pada satu value. Jika Anda memiliki dua value yang emang Anda miliki saat ini, pastikan kamu hanya mengangkat satu value yang mewakili karakter merek atau perusahaan kamu. Contohnya Blibli.com misalnya. Blibli.com mempunyai banyak value. Salah satunya adalah bisa bayar lewat Alfamart gitu ya. Produknya banyak, bisa cicilan dan lain sebagainya. Dan original tentunya. Lalu kenapa Blibli.com memperkuat satu value aja, yaitu customer care 24 jam. Bahkan di seluruh marketing iklannya gitu ya, di TV, di iklan dan sebagainya, selalu yang ditampilkan adalah Blibli.com customer care 24 jam melayani. Nah, value yang diangkat oleh Blibli.com untuk membuat customer yang melihat iklan tersebut ingat bahwa Blibli.com yaitu marketplace yang memiliki value 24 jam customer care. Begitu juga dengan Tokopedia, Bukalapak memiliki value-value-nya masing-masing. Nah, untuk membuat produk kamu diingat oleh customer atau market kamu hanya perlu satu fokus, yaitu mengangkat satu value pada merek kamu atau pada produk kamu, sehingga customer kamu mengingatnya dengan sangat mudah. Dan tujuannya seorang branding adalah bagaimana caranya perusahaan atau merek yang dibawa menjadi pilihan di antara merek yang ada. Itu goalsnya. Jadi tidak lagi berpikir tentang marketnya siapa dan sebagainya, tapi membuat mereka mengenal dan mengingat. Just it. Yang kedua adalah marketing. Pola pikir seorang marketer adalah market dan segmentasi market. Marketing atau marketer bukan lagi mengenalkan merek dari brand tersebut, bahkan mengenalkan produk, tapi lebih bagaimana caranya mendatangkan customer ke merek tersebut. Contohnya kamu punya Instagram, toko online gitu. Seorang marketer berfokus bagaimana caranya customer atau market yang banyak sekali di luar sana mampir ke Instagram toko online kamu. Itu adalah marketer tugasnya. Dan biasanya kita mengenal dengan tiga istilah customer atau tiga istilah market yang sering banget diingat, itu adalah cold market, warm market, dan hot market. Bedanya apa sih ketiga ini? Yang pertama adalah cold market. Orang yang belum tahu tentang brand Anda, seluruh market Anda, tapi yang memang belum tahu tentang brand Anda. Contohnya kamu menargetkan market yang suka banget sama Wayne Rooney. Cold market kamu adalah mereka semua yang mencintai Wayne Rooney namun belum pernah mengenal produk Anda, mengenal merek Anda. Misalnya merek Anda adalah wine misalnya. Nah, mereka semua belum pernah mengenal merek Anda. Nah, tugasnya untuk cold market ini adalah memperkenalkan merek Anda. Promosinya pun bahkan berbeda, strateginya pun beda.
gitu ya. Jadi untuk cold market jangan langsung kasih produk karena mereka belum mengenal Anda gitu ya. Itu namanya salah market gitu. Yang kedua adalah warm market. Warm market adalah orang yang sudah tahu maupun mencoba offer dari merek Anda. Contohnya dari cold market tadi sudah dipasarkan, ini loh produk kami, ini loh merek yang kami bawa. Ketika mereka udah tahu bahkan sudah membeli produk Anda, itu sudah bisa disebut dengan warm market. Nah, ke warm market ini biasanya teknik marketingnya pun berbeda lagi gitu ya. Nawarinnya bukan merek lagi tapi lebih ke produk. Ini loh saya punya produk ini, saya punya produk ini dan lain sebagainya. Tujuannya pun beda lagi. Tujuannya adalah membuat warm market ini mencoba mengambil offer yang Anda berikan. Biasanya strateginya mudah, atau mengambil data dari warm market juga termasuk. Strateginya adalah bagaimana caranya si warm market ini mengambil offer yang Anda berikan. Contohnya beli dong baju ini dan lain sebagainya. Nah, ketika warm market sudah mengambil take action untuk membeli produk Anda, itu masuk ke hot market. Hot market adalah orang yang loyal kepada produk atau merek dari brand Anda. Jadi dan orang-orang yang sudah membeli produk bahkan repeat ordernya terus-terusan gitu ya, itu termasuk hot market. Dan biasanya orang marketer akan menawarkan produk baru setiap itunya kepada orang-orang yang memang sudah mencoba produk Anda. Contohnya Galaxy S10 nya Samsung itu ditawarkan kepada orang-orang yang sudah pernah mencoba produk Samsung gitu. Jadi nggak langsung ke orang-orang yang tadinya marketnya iPhone tiba-tiba kasih S20. Biasanya bertahap. Jadi ketika Anda punya cross selling atau upselling produk, biasanya Anda harus menawarkan kepada hot market, bukan warm market maupun cold market gitu. Itu tentang marketing. Yang ketiga adalah sales. Pola pikir seorang sales adalah profit dan cash flow suatu bisnis. Jadi berpikir tentang angka dan uang penghasilan itu termasuk di sales. Tugasnya sederhana, memastikan produk yang diberikan adalah winning product, sales, dan menciptakan banyak cash flow setiap harinya, menciptakan upsell ataupun cross sell, upsell, cross sell maupun cash flow dalam bisnis. Biasanya sales akan memiliki target lebih ke arah angka, lebih ke arah profit. Berapa sih profit dari produk ini dan berapa banyak yang emang harus diciptakan dari sebuah produk ini. Misalnya Anda mempunyai target dari satu produk dalam satu hari bisa menjual dengan profit 300.000. Nah, tugasnya sales memastikan customer yang didatangkan oleh marketer itu mengambil seluruh offer yang ditawarkan oleh sales. Gitu. Jadi mainnya udah di hot market maupun warm market untuk sales. Jadi untuk memastikan bagaimana orang yang datang ke customer, datang ke toko offline, datang ke marketplace itu benar-benar membeli produk, bukan hanya tanya-tanya aja gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah strategi branding yang baik akan membawa teknik marketing dan sales yang lebih terarah. Lebih jelasnya dengan gambar yang satu ini, brand akan membawa desain, value, strategi, logo, marketing, advertising, identity, dan trust, customer trust tentunya. Jadi ketika Anda mempunyai konsep branding yang baik, biasanya marketing dan salesnya akan lebih terarah dan mengikuti. Contoh Blibli.com, customer care 24 jam. Marketingnya mulai dari iklan, logonya dan lain sebagainya biasanya akan mengikuti dengan branding yang diciptakan gitu. Jadi fokus pada branding, apa sih value yang ingin kamu tampilkan kepada customer, lalu ciptakan awareness dari value yang kamu berikan kepada banyak customer melalui marketing yang baik, lalu ciptakan sales dari keresahan customer kamu gitu. Setiap dari masing-masing fondasi memiliki tugas dan goalsnya masing-masing. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jika Anda ingin meningkatkan penghasilan, Anda ada 3 jalan yang bisa kamu tempuh. Salah satunya hanya memperkuat branding atau memperkuat sales atau memperkuat marketing. Contoh, ketika kamu sudah mempunyai branding yang baik, sales yang baik, marketing yang baik, dan ketika di rata-rata kamu bisa mendapatkan 10 juta per bulan dengan 3 fondasi yang itu saja, untuk menaikkan penghasilan kamu di angka 20 juta per bulan, kamu hanya perlu menaikkan salah satu dari branding, sales maupun marketing. Namun biasanya lebih ke arah marketing. Contoh,
Seorang marketer mampu mendatangkan 1.000 customer setiap harinya ke halaman website. Dan dari 1.000 customer yang datang, sales tercipta 10 orang. Jadi dari 1.000 orang yang datang, yang membeli produk hanya 10 orang saja. Nah, untuk meningkatkan 2 kali lipat dari penghasilan tersebut, kamu hanya memperkuat marketing. Logikanya ketika 1.000 orang yang datang dengan rate of conversionnya hampir 10% gitu ya, Anda hanya menaikkan bagaimana caranya marketing menaikkan customernya hampir 2 kali lipat, jadi 2.000 orang yang datang. Biasanya salesnya akan juga mengikuti, jadi tiap harinya ada 20 customer yang membeli produk Anda. Secara otomatis penghasilan atau cash flow brand Anda akan lebih meningkat lagi. Jadi untuk pertama memang kamu harus menentukan branding strategi, marketing strategi, dan sales strategi yang baik dan terarah tentunya. Dan ketika sudah berjalan, untuk meningkatkannya kamu hanya fokus untuk menaikkan salah satu di antara branding, sales, dan marketing. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir adalah bisnis online adalah kegiatan yang sangat prosedural juga terarah. Jadi bisnis bukan sekedar Anda upload produk di Instagram lalu menunggu customer membeli gitu ya. Karena jika itu semua orang bisa melakukannya, tapi ada prosedur yang harus kamu lakukan. Strategi apa yang kamu gunakan, marketing apa yang kamu gunakan, sales apa yang kamu gunakan untuk meningkatkan customer untuk membeli produk Anda gitu ya. Dan pelajari market. Lagi-lagi ketika Anda berbicara tentang bisnis online, market diutamakan karena semuanya akan mengikuti. Pelajari market Anda dan tingkatkan penghasilan dengan itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.